Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Demikian firman Allah. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, ini adalah ayat firman Tuhan berbicara tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat yang pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur. Saudara, izinkan saya pagi ini membawa firman Tuhan yang berjudul mujizat perubahan. Saudara, kalau kita bicara mengenai mujizat, itu seringkali berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya supranatural, sesuatu yang sifatnya adikodrati, di luar nalar kita. Orang mati bangkit, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dilepaskan, itu adalah mujizat. Tetapi tahukah saudara, saya berpendapat mujizat yang terbesar dalam hidup manusia tidak hanya kita menerima sesuatu yang supranatural dari Allah, tetapi mujizat yang terbesar dalam hidup manusia adalah manusia mengalami perubahan hidup. Saya katakan mujizat yang terbesar adalah manusia mengalami perubahan hidup. Yang dulu jahat menjadi baik, yang dulu menyedihkan hati Tuhan, dulu melukai hati Tuhan, sekarang menyenangkan hati Tuhan. Dulu punya watak karakter yang keras, sekarang punya watak karakter yang lemah lembut. Dan saya mau katakan itulah mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara, kita layak menerima mujizat keselamatan. Orang-orang yang mengalami perubahan, orang-orang yang mengalami perubahan hidup yang dahsyat, lalu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia layak menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Karena itu saya katakan saudara, mujizat yang terbesar, kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu keluargaku, kalau kita merindukan mujizat yang supranatural, kalau kita merindukan mujizat-mujizat yang adikodrati, mari awali hidup kita dengan mengalami perubahan yang lebih baik ke arah menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi ini yang menjadi pertanyaan kita adalah, Pak Pendeta, bagaimana kita mengalami mujizat perubahan dalam kehidupan kita? Dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11, saya mendapati ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengalami mujizat perubahan. Yang pertama adalah undang Yesus masuk dalam hatimu. Di ayatnya kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami perubahan hidup, izinkan Yesus bertata di hatimu. Izinkan Yesus menguasai pikiranmu. Izinkan Yesus mengendalikan perkataanmu. Izinkan Yesus masuk dalam seluruh aspek hidupmu. Undang Yesus. Biarkan Yesus berkuasa, karena Dia yang berkuasa meluruskan hidup kita, memberkati kehidupan kita. Lalu yang kedua saudara, di ayat yang kelima, bagaimana kita bisa mengalami mujizat perubahan? Ayat 5 dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang kedua saudara, kalau kita mau mengalami mujizat perubahan, selain kita mengundang Yesus, mari kita harus taat melakukan perintah Allah. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti perintah Allah, kita memahami, kita tahu perintah Allah. Alkitab kita mencatat banyak sekali perintah Allah. Lakukan perintah Allah dengan kesungguhan. Sekalipun mungkin perintah Allah tidak masuk dalam dimensi pikiran kita, tapi perintah Allah masuk dalam dimensi iman kita. Mari lakukan firman Allah dengan kesungguhan, maka engkau akan menikmati bagaimana mujizat perubahan terjadi dalam kehidupanmu. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa mengalami mujizat perubahan? Ayat 7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang ketiga saudara, mari buang kebiasaan yang lama. Apa yang menjadi kebiasaan lama dalam dirimu? Yesus pakai tempayan untuk cuci kaki, lalu diisi tempayan itu dengan air, dan tempayan yang sama itu yang berisi air diubahkan fungsinya menjadi tempat anggur yang baik. Bapak Ibu, apa yang menjadi kebiasaan lamamu?
Apa yang menjadi hal-hal yang engkau lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang engkau lakukan yang buruk di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mau katakan, buang kebiasaan-kebiasaan lama. Buang sesuatu yang buruk yang merupakan kebiasaan-kebiasaan lama dalam diri kita. Mari lakukan kebiasaan-kebiasaan baru supaya Tuhan menyatakan mujizat perubahan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi keluargaku. Rindukah engkau menerima mujizat perubahan? Mari lakukan firman Allah. Undang Yesus, taat perintah Allah, dan buang kebiasaan-kebiasaan buruk. Ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.